Shalom, salam sadis, salam cuan. Kemarin Sero udah cuan ini sedikit tipis-tipis ya, tapi ya tunggu bentar lagi dia masih ini ya. Kalau kemarin yang kita Sero, yang saya rekom udah naik-naik dikit ya, sebagiannya kayak Cosmos, sintetis ya. Itu tuh udah ini udah ada cuan lah hari ini lihat, tapi masih nunggu lagi dikit lah biar dapatnya agak lumayan lah. Ya, masih banyak cuma berapa koin yang hijaunya udah ada profit, yang lain masih ya oke. Masih hijau berasa merah ya, tapi ya mudah-mudahan malam ini mungkin makin ini naik gitu ya altcoinnya. Harapan kita gitu sih ya. Jadi gini hari ini uh, banyak yang masih minta saya ulas GBTC ya, GBTC ya. Uh, jadi sebenarnya sih bukan karena kalian nggak puas sama ulasan si Kevin Saili, padahal dia udah bagus sekali dia ulas. Eh, tapi saya coba inilah, saya tahu kalian mau tahu informasi dam atau enggak sebenarnya kapan. Itu sih gua udah tahu kalian minta saya ulas sebanyak itu. Jadi ya sekalian saya inilah saya nggak perlu panjang lebar lagi bahas GBTC ya kan, karena udah diulas bahas, saya cuma tambah-tambahkan ya kan. Jadi bagus sekali Kevin Saili. Saya sengaja kenapa saya nggak mau bahas ya kan, yaitu banyak orang nggak ngerti itu GBTC apa ya. Banyak mereka yang wow gembar-gembar, wah BTC 41.000 mau didam ya kan, gimana tuh kok grayscale ya kan. Ada yang bilang saham lagi, itu saham. Jadi gini, siapa kasih cerita dikit, itu sebenarnya uh, Grayscale Fund itu ya, dia jadi itu akal-akalan mereka dulu waktu masih baru tahun-tahun itu kan, sampai tahun lalu itu Kanada ngepush untuk buat ETF-nya gitu ya, Bitcoin ETF. Sedangkan Amerika kan masih nggak ini, regulasinya nggak dikasih ini itu. Jadi ya mereka otak dagang. Itulah orang pinter selalu cari selak mereka kan, apa aja bisa, gimana mereka supaya bisa ngolah BTC ini, tetap mereka mau jadi yang kontrol market ya kan, bisnisnya harus besar. Otak mereka kan di situ terus, gimana mereka harus yang in charge, mereka yang kontrol itu market. Kan begitu terus di otak-otak mereka. Jadi itu yang dimainkan ya. Jadi adalah berbagai, kalau kamu invest kan dia ada apa fund apa gitu ya, program-program locking unlocking, future contract apa whatever segala ini. Nah, yang paket ini GBTC ini ya, itu sebenarnya lebih kurang kayak ETF gitu, karena saat itu ETF nggak boleh ya. Jadi sebenarnya cara kerjanya hampir sama kayak ETF ya. Eh, Cara dia invest itu sebenarnya sama, bukan bukan Bitcoin. Jadi kayak kalian beli emas, kayak saya bilang paper gold gitu ya. Mereka misal orang beli emas sama Monex, itu bukan emas mereka beli, cuma secara kontraknya itu atas nama emas, gua invest sekian ikut pasaran emas gitu ya. Nah, yang GBTC juga begitu, bukan Bitcoinnya, atas nama Bitcoin mereka invest ikut pasarannya gitu ya. Tapi itu bukan saham. Yang itu jangkanya itu 6 bulan. Ya, jangkanya itu 6 bulan, yang dimana di bulan ke-6 itu dibuka jadi unlocking. Nah, saat unlocking ini istilahnya is time, kontraknya sampai waktu dibuka. Nah, udah saatnya bisa jual gitu, lo mau jual gitu ya. Jadi paketnya itu ada yang masuk mulai dari Januari, ada yang masuknya di Februari. Paket itu kan dia pakai satu paket itu setengah tahun itu Januari sampai Juli gitu, Juli ya. Nah, yang masuknya cepat waktu itu kan di bawah, masih di harga bawah ya kan. Eh,
yang masuknya awal di Januari gitu kan, itu harganya. Yang masuknya di Maret kan udah lebih tinggi gitu, ya kan, yang April. yang jadi eh, jadi sebenarnya kalau kita lihat di poll, makanya sekarang kontradiktif. Walaupun kalian lihat youtuber di luar, banyak yang ada yang bilang dam, ada yang bilang enggak bullish, termasuk si Willy Woo yang terkenal TA-nya technical analysis, buat dia bilang ini bullish gitu kan. Mungkin kalau dia lihat dari data sekarang di poolnya itu sebenarnya ya minus. Kalau dari total market yang orang invest, para institusi ya, atau banker-banker JP Morgan lah, atau siapapun yang invest masukkan ke sana ya. Eh, jadi di poolnya itu ada data yang saya dengar itu sebenarnya minus hampir 10% atau 10% kata mereka. Makanya saya rasa si Willy Woo dapat informasi ini, makanya bagi dia mungkin nggak dam gitu ya. Eh, Malah di-push harga karena mungkin dia dapat data kayak JP Morgan minus gitu ya di paket itu gitu. Eh, Mungkin itu saya rasa. Tapi saya balik ke ini, saya lebih percaya. Saya ada lihat interviewnya Alex Mashinsky, karena dia lebih tahu sebenarnya soal gitu. Dia itu orang hedge fund ya, yang dia punya koneksi di dalam itu. eh, saya lebih percaya, lebih akurat gitu. Kalau menurut Alex Mashinsky ini mungkin dam terakhir dari berapa kapitulasi waktu si Elon Musk dump pertama ya kan, terus June itu F2 Paul Walsh mereka ini, dan mungkin ini terakhir kalau hitungan dia. Dan saya nggak tahu datanya dari mana, dia dapat targetnya sekitar 25%. Nah, ada sekitar gitu. Tapi anyway, dia punya ini, uh, kalau saya analisa sendiri dari skenario-skenario mereka main juga informasinya, saya lebih cocok dengan analisanya si Alex Mashinsky, bakal dam. Ya, itu bakal dam karena gini, uh, kalau ini drama gini, saya kasih lihat ini ya. Ini 17 dia buka unlock sampai akhir bulan yang mau sell gitu ya, dia bilang. Dan waktu Januari sama awal Februari itu yang masuk di harga bawah itu ya si Jack Dorsey itu sama si Elon Musk. Udah, itu drama. Mereka udah pura-pura buat tweet ini tuh nanti debate tanggal 21. Ya kan? Tanggal 21 debatnya. Ya kan? Nah, terus juga si Elon belakangan ini namanya kan udah busuk, orang asik menghujat dia di Twitter, asik dia apa, udah banyak yang nyerang dia gitu kan. Gua rasa dia mau cari nama balik. Jadi gua rasa gini skenario-nya, kalau menurut saya ya, itu nanti mereka lepas barang mereka itu. Itu mereka ada barang di Grayscale situ. Itu nanti yang didam gua rasa barang mereka, bukan barang JP Morgan. Karena saya dengar sekarang ada dua kubu. Ada satu kubu yang mau nge-push naik harga, ada yang mau buang gitu, ya. Karena yang mau buang ini udah cendah saatnya dia serok bawah. Sedangkan yang satu kubu ini beli di harga 28, 30 kemarin, ada yang beli 32 gitu, ya. Sedangkan yang kubu mau buang itu yang seroknya di 20.000 gitu, ya. Ada pula yang seroknya katanya ada di 17.000 gitu. Itu yang menurut saya dengar. Nah, yang ini mau ngedam gitu. Ada yang kubu mau ngepost, maka kalian lihat berita kan ada satu bagian berita yang buat berita bagus, tapi yang lain FAD yang mau ini. Jadi komplek. Jadi kalau saya lihat-lihat akhirnya pasti dam. Ya. Setelah dam nanti keluarlah hero-nya. Mungkin debat-debat si Jack Dorsey, drama lah. Akhirnya si Elon oke, terima. Mungkin saya pikirkan Tesla terima Bitcoin lagi. Nah, di situ nanti perbaikan harga. Mulai BTC jatuh langsung naik lagi mungkin mulai ini. Saya rasa begitu dia punya skenario drama yang mau mereka mainkan gitu ya. Terus juga
nanti di tanggal 28 akhir bulan juga SEC dipanggil sama Kongres kan, itu dipaksa sama si perempuan Partai Demokrat itu ngepush dia untuk regulasi. Nah, saya rasa di situ sekali lagi ada koreksi di antara tanggal 28 sampai 3, tapi nggak dalam. Saya rasa yang agak dalam, agak hati-hati ini, eh, kalian hati-hati, ini saya ingatkan di sekitar, saya rasa kalau saya pribadi ya, saya udah karena saya juga nanti udah mau operasi, saya stop semua transaksi saya yang untuk saya main-main ya, yang ini saya pasti udah cuci, saya nggak hold lagi gitu ya. Saya mungkin lagian juga saya nanti operasi, uh, operasi mungkin kata dokter 2 minggu, maka 2 minggu saya nggak nggak aktif ya. Uh, jadi itulah yang saya bisa pesankan di video ini. Mulailah hati-hati di pertengahan, mulai tanggal 15 gitu, 15-16 ke atas. Kalau bisa istirahat dulu lah, lihat apa, nggak usah ini ya. Dan terus kalau ini saya ingatkan lagi, kira-kira kalau benar-benar dump terjadi, misalnya lagi di 35.000, 36 gitu, tiba-tiba dump jatuh ke 32, kalian jangan serok dulu ya. Ataupun dia jatuh ke 30.000, jangan serok dulu, tunggu. Saya rasa masih ini ke bawah gitu ya. Ada yang bilang ke 20.000, malah ada yang lebih gila lagi. Kalau kamu lihat bule, ada berapa bule, termasuk kemarin itu sisi ini uh, siapa yang Guggenheim itu, dia bilang jatuhnya ke 10.000, tapi saya nggak percaya jatuhnya ke 10.000. Saya patokan masih, saya pikir kalau drama ini yang dimainkan si Elon Musk sama Jack Dorsey, gua rasa ya sekitar 20-an gitu atau 24.000 gitu ya. Kalau memang mereka kali ini mau dam, banyak yang harap dam juga supaya terakhir jatuh ini baru ngeban gitu ya, biar bisa ngeban lagi ke atas Bitcoin, uh, laju lagi bullnya gitu ya. Jadi banyak skenario, tapi saya yakin ini skenario yang mereka mainkan, dan mudah-mudahan sama, saya punya pendapat sama si Alex Mashinsky, ownernya Celsius. Saya rasa ini kalau dam terakhir, cuma waktu yang tepat. Kalau saya prediksi, saya punya analisa, mungkin yang di antara 15, saya rasa tapi 15 udah coba lah kalian keluar dari market untuk lebih safety gitu ya. Ya, uh, ini pendapat saya, terserah kalian ya. Kalian juga do your own research, kalian riset, analisa sendiri ya. Kalau saya pribadi, saya ya karena mau ke hospital, saya uh, minggu besok saya udah cuci semua karena Senin saya udah harus ke hospital gitu ya. Uh, jadi itu kalau bagi kalian yang masih ini, uh, saran saya tanggal 15 gitu udah keluar market lah. Saya kalau taksiran saya mungkin di antara 17, 18, 19, 20 di dalam 4 hari ini mungkin terjadi damnya gitu. Ya. Terus nanti tanggal 21 di bednya ya barulah ini heboh lagi untuk Bitcoinnya dikasih naik lagi. Saya rasa sekitar gitulah. Ya. Jadi itu yang bisa saya beri masukan ke kalian ya. Ini GBTC sebenarnya cuma satu alasan untuk lengkapi drama dari mereka ya, buat saya begitu ya, karena sebenarnya dia punya GBTC itu di poolnya udah minus gitu ya. Sebagian nggak ini, jadi juga nggak terlalu ini, kecuali mereka buang barang. Dan kalau kita lihat dari tracknya selama ini, belakangan 2 minggu ini ada koreksi atau dump gitu kecil. Ini bukan pause ya, bukan mungkin mereka lagi nunggu yang ngedada ini ya trader lah, yang trader million gitu ya, at least mereka yang trader million exit, mereka dump gitu ya, untuk turun 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya, itu bisa lah. Seringnya trader milioner biasanya gitu, mereka kan banyak trader, sekali trade jutaan dolar gitu ya.
Jadi 2 minggu ini yang kira-kira dari 34 turun 32.000 ya kan, atau 35 turun ya 2-3 ribu dolar turun, itu ya itu trader-trader bukan paus gitu ya. Jadi saya rasa paus-paus nanti buangnya ya itu di tanggal-tanggal itu kalau analisa saya ya. Uh, jadi itulah penjelasan saya ingatkan kalian. Terus gini, pasti ada yang nanya, karena saya nanti nggak aktif, udah Dam, mau serok koin apa kok gitu kan? Udah pasti apa, kalian harus serok Ethereum. Kalau yang modal kuat nih ya, yang modal kuat Ethereum, AAV, Compound, Solana, Cardano, ya. Itu boleh kalian ini ya. Uh, yang agak modal kuat gitu ya. Bitcoin juga ya bisa serok, yang modal-modal kuat lah, Bitcoin, Ethereum itu udah pastilah ya. Tapi mencondong kalau saya Ethereum, kayaknya ini bakal nanti setelah itu Ethereum naik tinggi gitu ya. AAV, Compound, Solana ya, itu blue chip, sasaran blue chip dulu kalau mau cuan ini ya. Terus yang menengah Cardano, Matic itu ya. Matic saya rasa bulan 8 baru banyak. Kok Matic, sangkut Matic, tenang. Saya rasa di bulan 8 dia udah mulai bangun, mulai nanti itu semua disetel kok, giliran-giliran mana yang mau di pump gitu. Jadi sabar, gua rasa bulan 8 Matic udah bangun tidur itu ya. Udah mulai nanti diterbangin lagi. Ya kan? Kalau Cardano memang harus standby itu, pasnya kapannya dia punya smart contract, kita kan jadi harus standby, jangan tiba-tiba diumumkan harga melambung kalian nggak ini ya, itu standby gitu ya. Terus DeFi ya kan, Link lah, Uniswap ya, itu DeFi gitu yang Binance kalian ya, Pancake Swap gitu ya, itu ini DeFi. Terus One Inch, Zero X boleh, masih murah. Zero X itu dulu 2018 primadona juga loh, Zero X, jangan salah kalian kalau mungkin yang beginner nggak tahu. Itu DeFi DEX itu Zero X dulu 2018 primadona tuh. One Inch juga pernah primadona ya kan. Jadi yang gitu-gitu yang masih murah, yang ada bilang glitch sangkut, biarkan glitch, masih murah sekali, itu bagus sekali loh. Terus kalian boleh serok Avalanche juga ya, itu DeFi juga bagus. Nah, glitch Avalanche itu bagus, cuma beruntungnya si Avalanche udah dapat ini investor, jadi udah banyak yang invest, dia gede. Nah, kalau yang glitch ini baru belum dapat investor yang kuat lah, maka dia masih di situ gitu ya. Tapi sebenarnya teknologi dia 11-12 glitch sama si Avalanche ya. Makanya itu banyak DeFi yang masih murah gitu. Anchor juga masih murah, itu juga bagus, dia Oracle-nya juga bagus ya. Terus yang koin-koin gitulah. Pokoknya kalau Dam nanti ingat, siap pesan kalau masih 33-an gitu, 30, hati-hati jangan serok. Misal pas jatuh 32 atau 30, jangan serok, lihat, tunggu ya. Karena takutnya masih lagi ke bawah, nanti Anda sangkut gitu ya. Tunggu, misalnya kalau dia bisa jatuh ke di bawah 20-an, entah mulai sekitar 27 lah, serok dikit dulu, lihat gitu ya. Mana tahu kalau dia mau jatuh lagi ke 24 atau ke 20, baru di situ Anda serok lagi. Jangan sekali serok. Jadi saran saya bagi-bagi gitu ya. Oke. Itulah masukan saya hari ini buat kalian. Puji Tuhan kalian semua juga selama ini mudah-mudahan ikut channel saya juga banyak yang bilang terbantu, yang dulunya banyak rugi juga udah mulai terkumpul duitnya ya, syukurlah. Itulah memang niat saya buat channel ini, terutama di kondisi krisis gitu ya. Saya 2 hari ini juga lihat berita Indo, sedih banget loh, lihat PPKM gitu ya, orang-orang kecil. Jadi saya minta juga kalian yang mampu, bagi yang mampu, kalian lihat channel saya, kalian juga dapat cuan, saya minta berbagilah ya.
saya yakin kalian yang ringan tangan, rezeki kalian akan terus dilipat gandakan sama Tuhan. Dia tahu apa yang kita perbuat, ya. Eh, Satu kata, kondisi gitu, yang mampu bantulah yang susah, ya. Eh, Good luck buat kalian. Itu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.